Adegan diawali dengan seorang om-om mantan agen khusus yang mengendarai mobil sendirian bernama Decker. Tiba di parkiran, dia bertemu kedua pasangan ini bertengkar. Nampak terlihat perempuan bernama Lisa ini kelihatan matre. Jelas saja dari penampilannya saja sudah pasti hobi mepetin om-om yang banyak duitnya. Hey, leave her alone. Get your hands off the lady. Decker yang mencoba ikut campur untuk menyelamatkan si Lisa dari laki-laki yang bernama Roni, karena Roni mencoba melakukan perlawanan kepadanya hingga adu tembak pun terjadi di parkiran, di mana Roni harus menerima akibatnya. In here. Tak bersilang lama, para polisi pun langsung menyelidiki tentang penembakan Roni. Dia adalah sebut saja Utis, sekaligus sahabatnya Decker, lalu memeriksa pistol yang dibawanya sebagai barang bukti nantinya. You didn't answer my question, Michael. No, it doesn't. Mademoiselle. Lantas Decker pun menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan membela diri. Di kantor kepolisian, Decker disuruh untuk mendatangani surat-surat pernyataan dan memberitahu Decker kalau pria yang ia tembak memiliki sebuah klub malam. Years old, born in Houston, Texas. I already stole. Siangnya Decker melakukan pertemuan dengan Lisa di sebuah kafe. Salah satu pelayan menegurnya untuk dilarang merokok di sini. Lisa memberitahu Decker kalau Roni memiliki banyak uang hasil dari penjualan barang-barang haram dan sekali dalam sebulan dia mengantarkannya ke sebuah bank. Pasti itu milik seorang ketua gembong narkoboy yang memiliki jaringan sindikat di mana-mana. They're bad people and they don't deserve to get it back. Berhubung Roni mempunyai simpanan uang dalam jumlah yang besar yang disimpan di dalam mobil, Lisa menyuruh Decker untuk mencurinya dan dia akan memberikannya iming-iming kepada Decker. Get it for me? What are you talking about? I'll give you 10%. Di tempat lain kita melihat seorang pria bernama Gage yang baru mendapatkan kabar dari bosnya kalau Roni sudah mati dan berharap Gage dengan secepatnya untuk menemukan uang itu dan tidak peduli dengan orang yang sedang mereka interogasi hari ini. Club. No, he got fucking money. Kesadisan Gage bisa terlihat di mana dia menghabisi pria bernama Trapper ini meski sudah babak belur dihajar oleh anak buahnya. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh si Trapper, dia pun menghabisinya dengan pisau kecil yang tajam miliknya. Menyaksikan kesadisan Gage, lantas anak buahnya bertanya sambil raut wajah yang pias mengapa dia membunuhnya. Lantas Gage pun menjawab kalau ini adalah pekerjaannya. Dia menemui seorang pejabat untuk berbicara empat mata. Gage ingin mencari tahu segalanya agar segera merilis datanya dalam waktu 2 jam. Decker yang dulunya pernah menghabiskan banyak waktu di militer dan bidang penegakan hukum, mudah baginya untuk mengetahui keadaan di dalam kantor polisi yang karena hari ini semakin gelap, mereka menginap di hotel dekat rumah saya. Got the guy's name. He's an American. Used to be a federal agent. Setelah dari hotel, Decker mulai menyelinap untuk mencuri uang dari mobil Roni, sementara Lisa menunggu di luar dan awasi sekitar dan buka jendela sedikit supaya bisa dengar keadaan sekitar. Bermodalkan petunjuk lokasi dari kertas dan tas yang dibawanya, mulai melancarkan aksinya, mulai dari menggunting gembok gerbang hingga menghajar penjaga di sana. Setelah menggasak habis uang di dalam mobil, dia dengan cepat pergi dari sana bersama Lisa, kemudian menginap di hotel yang bukan sebelumnya. Keberhasilan Decker tersebut itu pun membuat Lisa menjadi senang dan bungahan. Decker akan pergi keluar sebentar, di mana Lisa terkejut. Dia hanya meninggalkan uang yang sedikit karena menurut Decker akan lebih aman uang tersebut dibawa oleh dirinya. Bukannya tidak percaya, kepercayaan seperti sebuah taruhan butuh waktu untuk berkembang. Mereka juga baru mengenal satu sama lain. Dia punya sebuah rencana yang tidak biasa dan akan menjaga Lisa, bahkan Lisa akan melihatnya nanti. Gage dan si pejabat baru tiba di kantor polisi. Si polisi mengatakan kalau ada seorang pria kemarin malam dan membuka mobil yang mereka cari, bahkan memukuli beberapa orang penjaga hingga babak belur. Melihat semuanya kosong dan tidak ada sedikit pun uang, dia yakin kalau yang mencurinya adalah Decker dan Lisa, sehingga mereka menemui seseorang untuk meminta bantuan dan Piwi adalah orang yang akan menemani mereka.
Mereka pun langsung beraksi dan menggeledah hotel tersebut. Mereka salah hotel dan baru mendapatkan informasi kalau Lisa sedang berada di hotel yang murah setelah bertanya pada resepsionis kamar berapa dan lantai berapa dan mengancamnya jika menghubungi kepolisian. Mereka pun langsung menggeledah kamar Lisa lalu menemukannya uang itu di dalam tas. Namun Gage merasa aneh dengan uang yang hanya sedikit dan kemana sisanya. Sementara Decker yang selesai menghubungi temannya dan membeli makanan untuk Lisa. Sehingga Decker yang baru tiba dan sudah siap dengan pistolnya pun Decker berhasil menghabisi dua penjahat berkat aksinya yang memiliki keterampilan berkelahi dan menembak, sedangkan Gage sialnya dia berhasil membawa Lisa yang tidak bisa dikejar oleh Decker. Mendengar kalau Pee Wee mati, si pria ini pun marah namun dia terdiam ketika ditodongkan sepucuk pistol dan memberikannya beberapa jumlah uang untuk menguburkan Pee Wee dan simpan sisanya. Di tempat lain kita melihat sebuah pabrik yang memproduksi barang-barang haram dan sejumlah karyawannya yang bekerja. Gage memberitahu kalau sisa uangnya berada di mantan agen DEA, di mana si bos pun yang hanya peduli tentang duit pun memintanya untuk mengambil dari Decker atau dia tidak lagi ingin berbicara dengannya sampai insiden yang buruk ini telah diatasi. Way or another. Lisa akan mencoba menghubungi Decker untuk mengembalikan uangnya dan berpura-pura kalau Gage akan membunuhnya jika Decker tidak mengembalikan uangnya. Sementara Decker pergi ke kediaman Otis mencari tahu tentang bos narkoba yang paling besar. Mereka harus menyingkirkan orang-orang jahat. Otis masih memiliki hutang nyawa kepada Decker jika dia tidak menghadang peluru ke arahnya dan Otis menganggap kalau dia masih belum impas. That's the way it works. Setelah mendengar panggilan dari Lisa, Decker langsung menghubungi Gage untuk membuat kesepakatan dan akan datang ke lokasi mereka. Otis sudah mempersiapkan dua tas, yang satu berisi uang dan yang satunya lagi berisi sebuah bom yang akan memicu ledakan, kemudian memberikan kembali pistol favoritnya. Make sure he comes home safe. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Decker masuk ke markas mereka dengan seorang diri, sementara Otis mensupportnya dari kejauhan dengan menggunakan snipernya. Decker kemudian memberikan tas kepada mereka di mana Gage menyuruh Lisa untuk membukanya. Gage merasa tas ini sangat ringan karena Decker memiliki tas yang satunya lagi, meminta Gage agar menyerahkan Lisa duluan dan... No, you don't. Get down. Saat si pria ini ingin mengambil tas, timbullah ledakan dari dalamnya sampai membuatnya terpental. Sayang, Otis harus terkena tembakan dari musuh. Tiba-tiba ada si botak yang mengajaknya berduel. Walaupun sudah tua tapi keahlian bela dirinya boleh dicoba. Di saat kesempatan itulah Gage mencoba kabur membawa tas berisi uang. Setelah berbincang ria, Gage harus menelan pahitnya hidup. Lisa dengan segenap hati menodongkan sepucuk pistol agar Decker memberikan uangnya kepada dia. Decker mengira Lisa akan melihat bahwa ada orang yang baik di dunia ini. Harta karun yang sebenarnya dalam hidup adalah orang-orang yang mencintaimu, yang rela mati untukmu, ungkapnya. It was not crooked, it was straight up. Akhirnya Otis pun mengatakan Inpa sudah membantu Decker sehingga Film ini sedikit mengajarkan kita bahwa harta yang sesungguhnya dalam hidup adalah orang-orang yang mencintaimu, yang rela berkorban untukmu. Jika kau hanya peduli tentang uang, hidupmu tidak akan ada nilainya. By Decker. Berhubung ada tukang perabotan di pinggir rumah saya mengucapkan terima kasih.